Sore hari ini saya memberikan tema lanjutan dari khotbah tadi pagi, yaitu tema yang sangat menarik yang hari ini mungkin ada banyak orang yang tidak mengerti. Dan tadi pagi juga dari Palu Ibu Yeni bersyukur bisa ada MP3 yang saya kirim. Dan Bapak Ibu Saudara, kesempatan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan dengan tema siapakah Allah orang Kristen bisa kasihkan kepada semua orang. Karena ada banyak orang Kristen sendiri tidak bisa mengerti siapakah Allah orang Kristen. Begitu ditanya mereka tidak tepat menjawabnya. Ya, tapi saya berdoa melalui khotbah pagi dan sore ini Bapak Ibu Saudara semakin mengerti, dan nanti di pastor teaching akan saya kupas lebih lagi. Amin. Jadi temanya adalah siapakah Allah orang Kristen bagian yang kedua. Ada dua ayat yang Bapak Ibu Saudara berikan. Kalau tadi pagi kan satu ayat. Kalau saudara ditanya siapa Allah orang Kristen, kasih aja 2 Korintus 11:31. Udah, itu jawabnya. Allah yaitu siapa? Bapa dari Yesus Tuhan kita. Jadi begini, Bapaknya Tuhan Yesus. Ya, saya punya pembantu kami bukan orang percaya. Mereka heran kenapa manusia disembah. Kan Yesus itu manusia, Pak. Oh, kita menyembah kepada Bapaknya Tuhan Yesus. Kenapa saya panggil dia Tuhan? Karena dia datang dari Allah, dari Gusti Allah. Dia bukan manusia biasa. Dia tidak berdosa. Kalau Yesus itu manusia biasa, tidak akan bisa menanggung dosa kita. Bagaimana orang yang berhutang bisa membayar hutang orang lain? Impossible. Hanya orang yang merdeka yang bisa melunasi semua hutang orang. Dan saudara tahu bahwa semua orang telah berhutang. Kita semua berhutang, masuk neraka. Semua manusia berdosa. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menebus saudara. Katakan amin. Makanya dia disebut juru tebus. Juru tebus itu kan, ingat tebus itu kan tebusan toh saudara. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menebus kita. Dan dia disebut Tuhan karena dia datang dari Allah. Nah, siapa yang disembah oleh orang Kristen? Allah. Siapa Allah? Kasih tahu. Ini Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan. Sekarang buka lagi ya, satu ayat lagi supaya Bapak Ibu Saudara ngerti. Karena sekali lagi yang sebagaimana tadi pagi saya katakan, bagi orang luar kealahan orang Kristen belum tuntas. Saya setuju. Karena ada banyak, bahkan minta maaf, para pendeta pun tidak ngerti gitu. Saya pernah satu kali pelayanan di Jawa Tengah. Di sebuah gereja yang di daerah itu, desa itu, gereja ini termasuk gereja yang besar. Ketika saya menceritakan tentang keberadaan Allah sesungguhnya, yaitu Bapa di surga, mereka takut. Saya dengarkan, mereka ini gak kenal Bapa. Mereka hanya memakai Jesus only. Nyanyiannya, doanya, Tuhan Yesus semua. Ternyata bagi mereka pemahamannya Tuhan Yesus itu ya Bapa, Tuhan Yesus itu ya Roh Kudus, Tuhan Yesus itu ya Anak Allah. Saya bilang, mau gak saya ajar supaya pujian penyembahan kalian mengerti. Wah, gak berani saya, Pak. Kenapa kok bisa begini? Lihat Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya ada banyak orang Kristen yang tidak mentaati Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tinggal dalam ajaranku, maka dia ada di dalam Bapa dan di dalam Anaknya. Selalu begitu. Nah, yang menjadi keliru Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu minta maaf, kita lemah mengerti Alkitab. Sedangkan kitab suci, orang-orang di luar sana, umatnya senantiasa membaca kitab suci.
Tapi orang Kristen, maaf saudara, terlalu manja. Karena pendeta bilang, kamu percaya Tuhan Yesus selamat. Wow, ini saudara, ini jebakan. Jebakan Batman. Jebakan saudara. Tidak boleh. Sebab keselamatan itu adalah sebuah perjalanan, katakan amin. Kecuali Bapak Ibu saudara terima Tuhan Yesus seperti penjahat yang disalib dan meninggal, dan Tuhan Yesus berkata, hari ini kau bersamaku di Firdaus. Tapi selama saudara hidup, maka perbuatanmu akan menentukan. Perkataan saudara akan menentukan. Kerajinan saudara akan menentukan. Kebaktian saudara akan menentukan. Ibadah saudara menentukan. Apakah saudara layak untuk masuk surga atau tidak. Katakan amin. Tidak semua orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Tidak semua orang. Bahkan yang punya karunia pun belum tentu loh saudara. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, saya tunjukkan dalam buka 2 Korintus. Tadi 2 Korintus 11 ya. 2 Korintus 11. Kita buka 2 Korintus 8. Ayat 5. Ayat 6-nya apa? No, bukan 2 Korintus 8, 1 Korintus 8. Tadi 2 Korintus 11 ayat 31 hafalin ya. Kalau orang tanya Allah orang Kristen, ini Allah orang Kristen. Allah orang Kristen adalah bapaknya Tuhan Yesus. Amin. Gampang dah. Nah nanti saya tunjukkan pusat penyembahan orang Kristen di mana. Ayat 5 baca sama-sama ya. Sebab sungguh pun, jadi hafalin ya. 2 Korintus 11 ayat 31, dihafal itu. Sama dengan 1 dan juga 1 Korintus 8 ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah ya. Allah itu ilah ya. Baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah, banyak ilah, banyak orang percaya. Dan banyak Tuhan yang demikian. Tadi pagi saya katakan, Pak, apakah Allah orang Kristen sama dengan Allah-Allah yang disembah? Lihat konteksnya. Kalau konteksnya itu dia Allah pencipta, itu sama. Karena hanya Allah yang mencipta. Orang-orang menyebut Allah mereka dengan bahasa mereka. Orang Chinese menyebutnya Tian. Tian itu Tuhan Allah. Saya tadi ngomong-ngomong dengan seorang tante yang pandai kuo'i. Tian itu langit. Itu pencipta. Tian. Orang Arab menyebutnya Allah. Orang Inggris menyebutnya God. Kepercayaan lain menyebut Hyang Widi. Keyakinan lain menyebut Gusti. Dan ada banyak Allah-Allah lain dan Tuhan lain karena mereka tidak pernah bertemu dengan Allah. Dan Tuhan Yesus pun berkata, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Bahkan Abraham sampai dengan murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah melihat Allah. Tuhan Yesus pribadi yang pernah dilihat pada tahun 2000 tahun yang lalu. Maria melihat Tuhan Yesus. Murid-muridnya melihat Tuhan Yesus, tetapi Bapa tidak pernah orang bisa melihat Bapa. Sebab manusia melihat Bapa mati. Hanya murid-murid Tuhan Yesus pernah mendengar suaranya. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, dia dengar suara. Inilah anakku yang kukasih. Kepadanyalah aku berkenan. Lihat saudara, ketika Petrus, Yohanes, Yakobus dibawa oleh Tuhan Yesus naik ke sebuah gunung. Transfigurasi terjadi. Tuhan Yesus penuh dengan kemuliaan Allah. Di situ Petrus melihat, wow, di situ kelihatan Musa. Musa kelihatan saudara. Dan Elia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus berkata, kami mendengar suara dari surga. Suara siapa saudara? Suara Tuhan Yesus atau Bapa? Ini orang Kristen banyak loh saudara, tidak ngerti.
Sehingga hari-hari ini ada banyak orang meninggalkan kekristenan loh. Karena mereka digoncang. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ada banyak orang Kristen tidak taat kepada Tuhan Yesus. Karena mereka berpikir begini, ya udah percaya Tuhan Yesus selesai. Terus gimana? Kamu ngerti firman gak? Ya sudah percaya saja Alkitab. Ya udah yang penting baik. Orang itu baik. Loh, kamu ngerti gak sih? Kalau saudara gak pernah baca Alkitab, Tuhan Yesus katakan pelajari kitab Nabi. Rasul-rasul. Mereka menulis tentang aku. Tapi apakah kita mengerti? Maka itu Bapak Ibu Saudara perlu digembalakan. Kalau Bapak Ibu Saudara digembalakan, saudara akan dituntun kepada jalan kebenaran. Ketika saudara mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Dan saudara akan hidup sebagai orang-orang yang merdeka, orang-orang yang penuh kuasa, orang-orang yang hidup dengan takut akan Tuhan. Orang-orang yang tambah hari tambah cinta. Tambah hari, ada lagunya, tambah cinta Bapa. Semua lagu kalau saudara dengar hampir hanya Yesus. Nah saya karena saya mengerti kebenaran, seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan tadi. Ini yang ngarang hanya untuk Tuhan Yesus. Padahal lagu ini sebetulnya terarah kepada Bapa dan mereka menganggap Yesus itu adalah Bapa. Tapi ada pujian-pujian seperti tadi, bersorak-sorai, itu yang mati dan bangkit siapa? Bapa apa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus layak dipuji. Oh, sangat layak. Makanya sudah saya jelaskan tadi pagi, nanti kita tunjuk. Ya, bagaimana saudara mengerti Yesus adalah Tuhan. Tapi siapa Allah orang Kristen? Kalau hanya orang menyebut Tuhan Yesus, Pak, kurang tepat kamu. Dan ada banyak orang yang takut saudara. Oh saya tidak takut karena saya mengenal dia. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Hanya satu anak tunggalnya. Yesus Kristus yang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Bahkan sebelum dunia dijadikan, dia bersama Bapa. Makanya tidak ada satu Alkitab, satu kitab suci pun yang menuliskan seperti surat Kejadian 1 ayat 26. Tolong dibuka. Ada rahasia kenapa Allah berkata dengan kata kita. Kita itu jamak Bapak Ibu Saudara. Jangan saudara terpengaruh dengan kitab suci manapun. Sebab hanya satu kitab suci yang saya percaya yang dibawa oleh Yesus Kristus Tuhan. Dia membawa dari Bapa di surga. Amin. Di luar itu no comment saya. Makanya Tuhan Yesus itu dahsyat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak ketemu Tuhan Yesus, tidak bisa saudara. Cu Yesus. Tante, percaya cu Yesus. Tadi tante yang pintar kuah itu berkata, kalau orang Chinese panggil Yesus itu Cu. Bukan Tek Cu ini Pak Hendra itu namanya, kalau saya manggil kau Cu. Tek Cu. Cu Yesus. Tapi Tuhan Allah itu Bapa Fujin itu Tian. Jadi waktu saya ketemu dengan orang Chinese, saya ngomong, tante percaya Tian, senang dia. Tian, tiap malam saya nyembah Tian pakai Yosua. Ya itu cara mereka. Ada pakai lilin. Tidak ada pakai kembang api, itu saudara. Haleluya. Karena mereka kenapa lakukan? Loh mereka percaya ada Allah. Setiap orang, setiap manusia hatinya itu pasti percaya ada satu pribadi yang menciptakan ini. Tapi dia tidak ngerti, tidak pernah lihat. Ya memang, tidak ada orang pun pernah lihat. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menyatakan Bapa itu. Tidak usah khawatir Bapak Ibu, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, kita nanti ketemu Bapa. Hari ini pun saudara sudah memanggil Tien itu adalah Fujin, Papa, Abba, Father. Luar biasa ya saudara. Makanya orang Israel sampai hari ini pusing. Ngelihat orang Kristen pusing. Memang mereka masih ditutup masalahnya sama Tuhan. Supaya bangsa-bangsa nanti mengenal Tuhan Yesus. Sengaja dibikin begitu. Berfirmanlah Allah, baiklah apa saudara? Kita. Kenapa enggak ditulis hanya satu pribadi? Jadi saudara kita mau nurut siapa? Nurut kitab orang lain atau menurut Tuhan Yesus? Ya saya nurut Tuhan Yesus sebab Tuhan Yesus yang ngelihat papanya dong.
Bapak saya dengan bapak saudara beda. Seperti tadi bagi saya katakan. Jadi tidak sama. Kalau dalam konteksnya kepada keselamatan beda. Kalau konteks penciptaan sama. Dian, Hyang Widi sama. Waktu saya ketemu dengan seseorang aliran kepercayaan, dia kalau memanggil dia bilang gitu, Pak, tidak ada orang bisa manggil loh Tuhan. Tuhan itu tidak punya nama Pak. Ya betul, Tuhan adalah roh punya nama. Agamanya Tuhan apa? Tidak ada. Makanya ketika Musa bertanya, Tuhan, apa yang aku harus sampaikan kepada umat Israel? Ketika mereka bertanya, siapakah engkau? Katakan, I am who I am. Aku adalah aku. Cukup itu aja. Yahweh, YHWH. Aku adalah aku yang mengutus kamu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita tidak terlalu pusing dengan nama. Orang menyebut apapun. Karena mereka belum pernah melihat Allah. Tetapi orang Israel, Musa berkata, I am who I am. YHWH, Yahweh. Ya, sebetulnya nggak bisa disebut YHWH, kita nyebutnya Adonai. Ya, karena terlalu agung, terlalu luhur, orang Israel sampai hari ini takut menyebut YHWH, itu sulit. YHWH, tapi diterjemahkan Yahweh, sebetulnya nggak bisa disebut. Karena ini huruf YHWH. Gimana baca YHWH itu gimana? Nggak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya wajarlah kalau orang menyebut dengan nama sesuai dengan nama-nama daerah mereka, nama-nama kalau orang Batak bilang Bebata ya. Hah? Apa? Debata. Orang Ambon apa? Jedli. Teh manis. Teh manis. Saudara ngerti teh manis siapa? Dian, Hyang Widi. Nah kalau saudara nggak ngerti kontekstual ini, makanya banyak orang ketika ditanya tentang penginjilan kacau. Saya muda saudara, saya ketemu dengan seorang tante percaya Dian ya. Oh ya tante tiap malam berdoa dengan Dian. Tante, kalau tante mau ketemu Dian, sesungguhnya Dian utus anaknya, namanya Cu Yesu. Kalau tante mau percaya Cu Yesu, tante panggil Dian itu Fujin. Oh, Fujin, Papa, ya mau tante, mau terima Cu Yesu, mau. Saya baptis, saudara langsung 2 bulan meninggal. Gitu. Ya, umur 80. Yang satunya 88, tidak mau ke gereja. Gak suka pokok dengan Kristenan. Pendeta datang diusir gitu. Tapi keluarganya manggil saya. Ya untunglah jadi orang ganteng itu luar biasa. Yondi ya. Wandi ya. Saya itu datang saudara. Nothing tulus. Saya langsung ketemu kalau orang tua, tante gitu. Oh iya, ini Pak Pendeta gitu. Tante, percaya sama Dian. Ya, saya percaya. Tante mau manggil Dian Fujin, Bapak, Cu Yesu. Cu Yesu diberikan, mau baptis, mau. Langsung saudara. Wah, langsung saya ambil baskom. Pak ini takut dulu Pak kalau diselem. Nggak usah diselem, mati tambah diselem mau dia di kursi roda. Langsung saya ambil baskon, ambil anduk, dikasih muka berubah. Saudara apa yang terjadi? Pak itu pagi-pagi orang yang menolak pendeta, menolak gereja. Pagi-pagi Pak, Minggu pagi dia sudah di depan. Jam 6 sudah teriak-teriak, ayo cepat gereja katanya gitu. Waduh saudara, saya hanya dikasih waktu 2 bulan. Saya dampingi di ICU, dia kena akut. Ya saya sedih juga. Akhirnya pulang ke rumah Bapak. Tapi saya percaya, saya panggilnya Wak ini sudah bertemu dengan Dian Fujin. Amin. Amin. Tahu Kosan Lim yang ada di tempat ini? Tahu saudara begitu kerasnya orangnya. Saya ditelepon sama keponakannya. Pak, cecangku Pak, layanono. Loh,
Di mana? Itu kos keluarga ndak ada yang mau nerima. Loh, apa? Wah, orangnya keras sekali, Pak. Oh iya. Sekarang ngapain di kos-kosan? Itu dikesemek waktu itu. Stroke, Pak. Yaudah, saya datang. Agamanya apa? Dia sebut. Bukan Kristen. Saya datang. Kosan Lim. Oh iya, Pak Febi. Kenalan. Saya ngomong-ngomong. Saya ingat wajahnya. Bentar, Kosan Lim itu dulu di Blitar ya? Pernah ya? Loh iya, loh Kosan Lim yang sering ngambil air itu ya? Iya, di Bakiran ya, saya gitu. Loh, ngetop saudara itu dulu. Loh saya dulu sobonya semua lagi di situ. Oh. Jadi ketemu sama Kosan Lim. Lah Kosan Lim ini pedot semua saudara. Kecelakaan, dia bilang sama saya, hidup itu 5 senti aja. Kok bisa Kosan Lim bilang gitu? Hidup cuma 5 senti Pak. Kenapa? Ini kan orang kaya dulu saudara. Zaman itu tahun berapa sudah trek-trekan di Sentul dia. Orang Malang. Ketika dia bawa sepeda motor itu trail yang baru Grace. Dia pakai di pucon saudara. Nakal orangnya saudara memang. Dia balap saudara, itu namanya tiang listrik itu kurang 5 senti dia bilang. Kepala saya pecah Pak. Makanya dia bilang hidup itu 5 senti. Dan dia putus semua saudara, kecelakaan. Nah dibawalah ke Blitar itu, di Mbah itu saudara. Sudah meninggal mbahnya. Kami dulu sering ke sana, termasuk Pak Indra juga ini muridnya. Jadi kita dulu perguruan pencak silat di sana. Loh iya, kita buka-bukaan aja loh. Saya baik saya sama paranormal baik saudara. Makanya usah kalau saudara ngomong paranormal saya sudah lama sudah 4 tahun saya di situ. Nah, waktu saya bilang, "Iya, Pak Febi kota." Loh, saya juga di sana, Kosan Lim. Iya, berarti kita satu perguruan loh Kosan Lim ya. Iya, tapi saya jadi pendeta tak ceritai. Kosan Lim. Ketika saya berjumpa Tuhan Yesus, saya bersyukur saya bertemu dengan Fujin, Papa, berapa saudara. Karena apa? Dia butuh figur Bapa. Kita kehilangan figur Bapa. Saya pun kehilangan. Semua manusia kehilangan figur Bapa. Tapi ketika saudara ketemu Tuhan Yesus, Anda menemukan hati Bapa. Dijamah, diubah, saudara menjadi anak Allah. Tepuk tangan. Sungguh saudara. Nangis saudara. Kosan Lim. Samalah kita sama-sama satu perguruan. Mau gak terima Tuhan Yesus? Mau Pak Febi. Tak baptis saudara pakai percik. Langsung berubah. Ponaannya bilang, "Pak, cecangku mau masuk Kristen Pak." Katanya gitu. Keras saudara. Itu kakak perempuannya di pecinan itu sudah disiram bensin saudara. Tinggal di drone gitu. Ini yang kumpul ini Mbak Yuni ini semua ya. Tidur sini saudara. Saya tampung sudah saya. Akhirnya saya taruh di layar langsep. Waktu saya ke Jakarta ya saya gelo enggak ketemu. Ya, yang rawat Steven ya. Saksi hidup ya kamu ya. Kosan Lim ya. Kau usah mati hati-hati loh kamu gara-gara kamu. Kamu tak percaya. Gelo. Steven enggak suruh. Hati-hati loh. Enggak berkasih makan ya dia. Tapi saudara saya dikabari meninggal. Saudara hanya satu orang yang dia dengar. Itu saya. Dia tidak mau dengar yang lain. Anugerah Tuhan. Akhirnya ketika penghiburan ditaruh peti mati ya. Waktu itu saya akan untuk mempersiapkan penguburannya besok. Hari ini di Pancabudi. Dan saya harus menyampaikan firman. Roh saya ini gak bisa, saya bilang, udah saya gak usah menyampaikan firman, coba tak panggil itu ponaknya, tolong saksi aja. Siapa yang mau saksi tentang Kosan Lim? Saudara tahu gak? Itu yang ponakannya bilang gini, saksi lu saudara. Saya gak khotbah, karena kesaksian itu udah firman Tuhan. Kami itu iri sama Cecang. Sebetulnya dia tidak layak kami sebut manusia. Tapi saya tahu kasih karunia Tuhan. Dia akhir hidupnya, dia meninggal di rumah Tuhan. Saya kagum, kau baik Tuhan. Bahkan sebelum meninggal
dia panggil itu kakak yang disiram bensin, saudara. Dia minta maaf. Semua keluarganya. Dia bilang, sungguh Allah itu luar biasa. Semua keluarganya bersaksi bahwa apa yang dialami Coach Salim ini hanya kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika seorang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia didamaikan dengan Bapa. Dia panggil Allah itu Fujin. Tepuk tangan buat Allah yang luar biasa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti pengenalan kita kepada Allah. Saya harus menyampaikan ini karena keintiman kita itu lebih dari sekedar sebuah agama. Beda. Kata Fujin, Bapa itu luar biasa. Dan Tuhan Yesus datang untuk menyatakan Bapa. Selanjutnya 1 Korintus 8 ayat. Baiklah kita, itu yang tadi, yang kejadian tadi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita itu jamak. Karena itulah Allah yang kita sembah. Makanya Tuhan Yesus berkata, baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Keberadaan Allah itu adalah jamak, esa. Dan Allah itu adalah Bapa dari Tuhan Yesus, Bapaknya Tuhan Yesus. Dia bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Roh Kudus, ada dalam kemuliaan Allah. Tuhan Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Ya, saudara. Luar biasa, karena memang Bapa yang berkuasa. Kalau saudara belajar kitab-kitab, semua kitab mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, mereka semua menuliskan, termasuk rasul-rasul yang diberitakan adalah Allah Bapa. Tetapi kekristenan mulai diputar. Fokusnya diubah kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus ini adalah berita Injil. Hanya melalui Tuhan Yesuslah seseorang boleh berjumpa dengan Bapa. Ketika seorang berjumpa dengan Bapa, maka orang ini akan memiliki hubungan dengan Bapa. Tuhan Yesus dikatakan surat Ibrani, dia senantiasa menjadi pengantara kita. Wah, dahsyat saudara. Tidak ada satu orang pun menjadi pengantara kita kepada Bapa, hanya Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Amin. Dan tidak ada satupun pengantara kita dengan Tuhan Yesus, hanya Bapa di surga dan Roh Kudus. Katakan amin. Tidak ada satu manusia, satu rasul pun, satu orang suci pun tidak ada. Tetapi yang kita lihat ada banyak tradisi gereja. Hanya bertemu Tuhan Yesus membutuhkan pengantara. No. Tuhan Yesus berfirman, tidak ada seorang pun bisa datang kepadaku jika tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan memperoleh hidup yang kekal dan dia akan berjumpa dengan Bapa. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengerti kebenaran-kebenaran ini, saya menjadi orang merdeka. Saya bangga menjadi orang Kristen. Kenapa saya bangga? Allah itu kan tidak kelihatan, saudara. Tidak ada orang bisa ngelihat Allah. Hanya Tuhan Yesus yang melihat. Semua nabi aja tidak pernah lihat. Tetapi orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia melihat dengan iman. Saya bisa tahu Bapa. Loh, betul Pak. Saudara, roh Allah, Roh Kudus itu rohnya Bapa. Di dalam surat Yohanes, Tuhan Yesus berkata, dunia tidak menerima dia, yaitu Roh Kudus. Sebab dunia tidak melihat dia, tetapi kamu mengenal dia. Bagaimana saudara kita mengenal Roh Kudus, roh Bapa? Amin. Tetapi hanya oleh kasih karunia. Kalau saudara sudah mengalami perjuangan dengan Bapa, segala sesuatu dalam hidupmu, ikatan, belenggu apapun akan terlepas. Semuanya. Dan saudara menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Katakan amin. Itu rahasia loh saudara. Sepertinya berita yang saya sampaikan itu dasar sekali loh. Tapi saya taat kepada Roh Kudus. Saya harus menyampaikan karena ada banyak orang Kristen tidak mengalami kelepasan.
Mereka hanya mengetahui just Jesus only. Tidak. Tuhan Yesus jadi bingung, ini gimana nih umat Tuhan. Saya mau nemukan dia dengan Bapa, saya terus yang dan itu terjadi saudara. Cek aja semua. Nah kembali kepada 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita, tadi ayat 5-nya baca sekali lagi. Jadi ingat ya, hafalin ya. Kalau ditanya 2 Korintus 11 ayat 31 dan 1 Korintus 8 ayat 5. Ini berkata 5, banyak ilah, banyak Tuhan. Oke, silakan, tidak apa-apa. Pencipta, mau nyebut yang Wididien, mau nyebut God, Allah, terserah. Karena mereka belum mengerti. Tetapi bagi saudara, lihat ayat 6. Lihat ayat 6. Namun bagi kita, amin, baca sama-sama, 1, 3. Hanya ada satu Allah saja, yaitu siapa? Bapa, katakan amin. Dahsyat ya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Tuhan Yesus dari mana? Bapa. Saudara dari mana? Bapa. Makanya Roma 11 ayat 36 ayat terkenal, saya pegang kunci ini. Segala sesuatu dari Dia. Siapa Dia? Dia itu Bapa. Dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bahkan tadi bagi saya katakan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa, ketika saudara meninggikan Tuhan Yesus, saudara sedang mengagungkan Bapa di surga. Katakan amin. Karena itu yang dikehendaki Bapa. Bangsa Israel sampai hari ini masih menanti saudara Mesias. Mereka belum taat, tapi mereka masih dikasihi Bapa. Karena Bapa memang punya planning sampai nanti waktunya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, siapa nanti yang akan menghakimi 12 suku Israel? Gereja Tuhan, tepuk tangan. Setiap orang percaya, amin. Makanya saudara, kita ini yang jadi berkat buat Israel. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Kalau sudah ngerti kebenaran ini, saudara, bait Allah ketiga akan dibangun. Itu perang loh nanti saudara. Ini sudah siap. Saudara, orang Israel, orang kaya-kaya dan penerima Nobel, hampir 70% dipegang oleh orang Yahudi. Tahukah saudara, kenapa mereka orang kaya-kaya di Amerika? Satu tujuan mereka, bangun bait suci. Orang Israel itu saudara, orang Yahudi, pikirannya cuma bangun bait suci. Mereka kerja, mereka pinter-pinter, pertanian pinter. Tujuan mereka hanya untuk kekekalan. Diberkati sama Tuhan. Bagaimana orang Kristen? Orang Kristen percaya Tuhan Yesus untuk dunia, men. Biar sugih. Kapan sugih ya? Aduh aku kepingin sugih, kepingin. Katanya ikut Tuhan Yesus yang miskin jadi kaya. Lelah penyesatan saudara. Penyesatan. Padahal Tuhan Yesus pun mengajari, ini loh. Orang miskin ini loh yang borok ini loh. Dibanding orang kaya. Lazarus miskin. Ketika Lazarus mati, Lazarus di pangkuan Abraham. Orang kaya di mana? Masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak takut Tuhan. Tapi yang miskin, borokan, kenapa masuk surga? Lihat saudara. Loh kalau yang miskin itu Tuhan itu ngatakan kepada semua orang miskin. Tuhan Yesus itu kalau khotbah itu sama semua ini orang miskin. Sebab yang kumpul Tuhan Yesus ya orang miskin. Karena Tuhan Yesus orang miskin. Dia nggak punya apa-apa. Dia memberi kabar baik kepada orang miskin. Dia memberi kabar baik kepada gembala. Jangan khawatir kamu. Meskipun kamu miskin, kamu takut Tuhan. Kamu cinta Tuhan, lakukan 10 perintah Allah. Maka kamu akan mendapat 100 kali lipat berkat di surga. Lihat saudara. Bukan berarti Tuhan anti orang kaya. Kembali Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak orang tidak mengerti kebenaran ini. Tetapi ayat 6. Ayat 6 tadi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk Bapa kita hidup. Jadi Tuhan Yesus mati itu di Roma 6, nanti baca di rumah. Tuhan Yesus mati ya supaya saudara hidup. Makanya itu saudara dibaptis.
Ketika saudara dibaptis, dosa saudara disucikan, saudara hidup bukan lagi bagi dunia, bukan lagi bagi dosa, tapi hidup bagi Bapa. Dan satu Tuhan saja, luar biasa. Siapa? Yesus Kristus. Kenapa disebut Tuhan? Tuhan itu Lord. Kepala segala sesuatu di dunia itu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Kepala gereja, Yesus Kristus. Di bait Allah hari ini, saudara, kan tidak ada sedang dibangun nih. Nanti disiapkan nih, dijebol. Itu ada keyakinan agama lain nih. Oh, deras perang. Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara siapakah bait Allah sesungguhnya? Saudara dan saya. Tapi mereka terus berambisi karena bagi mereka itu sangat penting. Memang Tuhan izinkan itu terjadi. Dan saudara tahu otoritas Allah bukan ada di bait Allah di Yerusalem. Supaya Bapak Ibu bisa ngerti. Otoritas Allah ada di gereja. Maka itu berkat gereja itu ada. Orang yang mau menikah dia datang diberkati. Oleh seorang gembala yang diurapi Tuhan. Kemarin saya omong-omong dengan teman-teman. Kalau agama lain berkata begini. Oh, agama kami percaya Pak dengan Tuhan. Dengan Yesus. Mereka kan tidak sebut Tuhan. Dengan Yesus. Oh ya, percaya. Dengan Isa Al-Masih. Oh, kami percaya. Oke, saya akan ikut agamamu. Tapi dengan syarat. Kalau kamu percaya Isa Al-Masih, maka ada 2 sakramen dalam agamamu. 1, baptisan. Yang kedua, perjamuan kudus. Ada pindah, saudara. Carikan agama mana yang ada 2 sakramen ini. Saya pindah. Dan saudara ikut saya. Amin. Tapi sejak berabad-abad dan sampai hari ini tidak pernah ada. Hanya satu, gereja Tuhan. Sebab hanya dalam gerejalah Bapa itu hadir dan menyatakan sakramen baptisan. Orang yang dibaptis itu dia sudah dikuburkan dari semua dosa-dosanya. Dan dia dibangkitkan menjadi hidup yang baru. Dia menjadi anak Allah dan dia memanggil Allah itu adalah Bapa. Saudara, saya mengenal Tuhan Yesus. Saya beragama Kristen. Itu bukan sugesti. Semua masuk akal di sini. Makanya saya berani saudara, open. Buat saya pindah agamamu, saya katakan. Dan saya tidak pernah goyah. Bukan ngotot-ngototan loh saudara. Karena kita benar merasa ngotot. Enggak. Kebenaran itu absolutely. Kita enggak perlu bela kebenaran. Tuhan Yesus enggak perlu dibela. Mungkin orang tidak percaya, tapi one day dia akan datang, setiap lutut akan sujud, Israel akan sujud dan mengaku Yeshua HaMashiach, dialah Mesias. Amin. Itu kebenaran. Dan kebenaran itu nyata saudara. Kebenaran itu bukan asumsi. Tuhan Yesus lahir, 3 agama besar menyaksikan. Saudara pelajari, 3 agama besar. Jadi tidak main-main. 2 kesaksian dalam pengadilan sah. Apalagi ini 3. Tuhan Yesus itu benar-benar nyata. Dialah firman yang datang ke dunia. Maka itu Natal kita rayakan. Kita enggak main-main Paskah. Ya Pak, saya setuju Pak. Maka itu saya kalau ibadah ya Natal sama Paskah Pak. Itu enggak main-main saya Pak. Loh. Nah terus minggu yang lain gimana? Ya saya tak main-main Pak. Oh, kamu karpe dewe. Haleluya. Saya dulu tidak pernah beribadah saudara. Tapi saya ketemu Bapak. Bapak tinggal di mana? Bapak tinggal di mana? Anda mau naik genteng. Mau ketemu Bapak di surga. Ketika Tuhan Yesus dicari mama papanya. Kemana anakku ini? Umur berapa itu? 12 tahun. Di mana anakku ini? Kok gak ada? Kan mereka sedang ke Yerusalem. Perjalanan 2 hari lagi. Loh ini mana anak gak ada? Ketemunya di rumah Bapak. Di bait Allah Tuhan Yesus ditemui. Nak, kamu menyusahkan kami nak. Jawab Tuhan Yesus apa? Ibu, tidak kau tahu aku harus tinggal dalam rumah Bapakku di
Di mana rumah Bapa? Di baitnya. Hari ini di mana rumah Bapa? Di gereja Tuhan, saya kasih tahu. Mana gereja? Gedung ini gereja? Tidak. Kumpulan setiap orang percaya. Hari ini kita bersekutu, 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan Yesus. Inilah bait Allah. Allah hadir, saudara akan berjumpa dengan Bapa. Tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Saya senang, saya senang. Saya tuh sering merenungkan gini, Tuhan aku bangga. Orang lain tidak kenal Bapa, aku kenal Bapa. Makanya saudara, kalau saudara kenal Bapa, punya duit, tidak punya duit, miskin mau kaya, nggak masalah. Wong yang miskin boroen aja, takut Tuhan, kenal Bapa, masuk surga. Apalagi yang kaya, tidak boroen, sehat, kenal Tuhan, kenal Bapa. Pasti semuanya bersama-sama dengan Bapa di surga dan putranya Yesus Kristus. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Tidak usah pusing sama hidupmu, mau gagal, mau berhasil. Emang gue pikirin, gak ada hubungannya sama surga. Wong miskin boroen, asal takut Tuhan, itu aja. Makanya saya selalu ketemu orang, saya kasih resep. Gini loh, sinio, kamu sinio. Sinio itu gimana ya, bahasa apa? Sinio. Mari kemari, marilah kemari. Hei kawan. Saya cuma bilang, sini kamu. Kerja boleh, tapi satu. Ya, tak ajari kamu. Tiap hari doa syafaat. Ibadah. Wes, tak jamin kamu duduk bersama Tuhan Yesus. Begitu ya Pak ya. Sip. Sakarmu gereja mana? Pokok kejaran itu. Jangan lupakan ini. Gitu saudara. Kalau orang tidak dikasih tahu begitu, mereka nggak ngerti. Kembali Bapak Ibu Saudara 1 Korintus berapa tadi? 8 ayat 6 ya. Tolong pemusik. Ya, teman-teman setia saya ini. Haleluya. Untuk Dia kita hidup dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, kepala. Makanya orang Yahudi itu tahu ini Adonai, Tuhan Yesus itu disebut Lord. Lord itu kepala. Tapi posisinya bukan pada Bapa. Bukan. Bapak Ibu Saudara gak usah takut. Pak, berarti Tuhan Yesus bukan Allah Pak. Loh, Dia bagian dari Bapa. Anak Bapa itu ya kealahannya ada di dalam Bapa. Tuhan Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nyatu saudara. Tapi dua pribadi. Ada beberapa orang yang berpandangan Allah itu satu pribadi. Kok tahu? Saya tanya. Kok tahu kamu? Pernah mati? Tidak, saya hanya percaya Tuhan Yesus saya. Karena Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Rasul Paulus orang Yahudi. Dia tahu benar. Dan dia melihat yang menjumpai Rasul Paulus. Karena dia membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus sendiri. Saulus, siapa engkau? Adonai dia sebut. Dia tidak pernah sebut Yahweh. Rasul Paulus tahu saudara. Makanya kita hanya punya satu Tuhan saja. Ada banyak Allah, tapi hanya satu Allah yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, kepala. Kepala apa? Dia yang menjadi utama dan terutama, dialah yang menjadi yang awal dan yang akhir. Untuk membawa setiap orang masuk ke dalam hadirat Bapa hanya melalui kepala. Makanya saudara disebut adalah tubuhnya. Barang siapa percaya kepadaku, dia adalah tubuhku. Gereja adalah tubuhku. Makanya saudara datang untuk menyembah siapa? Menyembah tubuh atau menyembah Bapa? Ngerti sekarang. Tapi kita mengagungkan Yesus Kristus. Karena dia layak untuk diagungkan. Di surat Wahyu berkata, dialah putra Allah, dialah anak domba yang layak menerima pujian, penyembahan, kemuliaan, keagungan bagi Allah Bapa selamanya. Katakan amin. Hanya Yeshua HaMashiach kita layak untuk mengagungkan. Jadi kalau saudara itu pedagang, barang saudara yang saudara jual itu siapa? Nah, berita ini adalah Yesus Kristus Tuhan. Produknya di situ.
Yang kita beritakan adalah Tuhan Yesus supaya semua orang berjumpa. Karena dia kepala. Karena Allah memang menyatakannya demikian. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena dia kita hidup. Perhatikan ayat 6 tadi ya. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia, for him, we live, kita hidup. Tetapi Tuhan Yesus bedakan. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia, because of him, for him and because of him. Amin. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa jika bukan karena Tuhan Yesus. Oleh karena itu, karena Tuhan Yesus kita hidup. Hidup untuk siapa? Untuk Bapa. Tepuk tangan. Makanya saya bilang, kalau ada agama yang lakukan baptisan di dalam Yesus Kristus, saya pindah. Saya bilang, tanpa Tuhan Yesus tidak ada seorang pun bertemu dengan Bapa. Makanya saudara harus bangga menjadi orang Kristen. Karena setiap hari Bapa bersama saudara, Bapa ada bersama kita. Katakan amin. Rahasianya besar. Pokoknya buka deh, buka semuanya. Buka saudara. Kalau saudara tidak ngerti ini, tidak buka-buka saudara. Saya dulu itu tidak ngerti, saya hanya minta buku rohani dari orang-orang. Tapi ketika Tuhan membuka ini, buka semua. Dan yang karena dia, kita hidup. Ayat 7. Oke. Sebentar. Satu lagi. Buka Efesus 4 ayat 5. Setelah itu kita memuji, saya ajak memuji Bapa. Kenapa saudara bisa memuji Bapa? Because of Jesus Christ. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, 6. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Katakan amin. Saudara dapat sesuatu enggak malam hari ini? Amin. Ngerasain enggak? Beda, saudara beda. Maaf, dengan Kristen yang lain pun beda. Karena ada banyak Kristen, maaf ya, abangan. Kalau orang Jawa, abangan itu enggak sampai ngerti dalamnya gitu loh. Makanya mereka berasumsi, berinterpretasi, penafsiran sendiri. Saya enggak nafsirin saudara, ini yang Tuhan Yesus ngomong, amin. Ini yang Alkitab ngomong. Sekarang buka Yohanes 4, Bapak Ibu Saudara, saya tunjukkan. Yohanes 4 ayat 21, ya, catat ayat yang penting ini. Karena ketika anak saudara, mama, aku tanya, ma itu orang lain ngomong loh ma, wong Yesus manusia kok disembah. Orang Kristen nyembah siapa? Jelaskan. Karena ada banyak anak-anak sekolah minggu besarnya kawin, dia pindah agama, saya bilang. Bingung mereka, Allahmu 3 loh. Kok Allah 3 loh? Kalau mau Allahku 6, kalau Tuhan Yesus bilang Allahmu 6 kenapa? Kau bingung. Ya terserah Tuhan Yesus lah. Kamu gak pernah berjumpa Allah, tapi Tuhanku Yesus Kristus, dia berjumpa dengan Bapa. Kata Tuhan Yesus kepadanya, baca, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah siapa? Bapa. Kok enggak menyembah aku? Makanya saudara ada banyak orang Kristen ditantang. Mana ada di Alkitab Tuhan Yesus, Isa Al-Masih berkata, sembahlah aku. Tidak pernah, saudara, tidak ada. Haleluya. Loh, kenapa sekarang orang Kristen kok nyanyi muji-muji Tuhan Yesus? Loh, kita memuji Tuhan Yesus, mengaku dia Tuhan Juru Selamat. Kita mengakukan atas apa yang diperbuatnya. Dan itu atas karya Allah dalam hidupnya. Dan bagi kemuliaan Bapa. Gitu. Kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini.
Bukan juga di mana? Jadi Yerusalem, enggak. Ada satu kuasa pembalikan terjadi hari ini. Tapi gereja nggak sadar gitu loh. Saudara harus sadar bahwa Allah hadir sekarang bukan di Yerusalem lagi, Bapak Ibu Saudara. Tapi di setiap orang percaya, di gerejanya, di rumah saudara, Dia hadir. Amin. Ngerti saudara. Capek deh orang Kristen kata Tuhan Yesus. Capek deh. Ya bingung juga saya ini gimana sih? Ini gimana? Malah sekarang orang Kristen ke Yahudi-Yahudian lagi. Gak bisa saya katakan orang Yahudi. Gak boleh orang gak ada keturunan Yahudi ngomong Yahudi. Pakai baju-baju Yahudi. Ya udahlah terserahlah kalau mereka senang. Tapi kami sadar. Saudara nantilah di pengajaran saya tunjukkan di khotbah selanjutnya. Pelayanan kita bukan pelayanan daging tapi pelayanan roh. Pelayanan Musa itu pelayanan daging saudara. Kita ini pelayanan roh beda. Bait Allah bukan bait Allah secara gedung lagi. Tetapi persekutuan orang percaya. Hadirat Tuhan turun. Ada gembala, ada pemimpin dan tetapan Tuhan. Sah. Kalau enggak baptisan saudara enggak sah. Kenapa saya heran? Tuhan, saya ini kan manusia biasa toh Tuhan. Kok saya baptis surga terbuka? Karena perintah Tuhan Yesus. Baptislah. Dan Tuhan Yesus pun dibaptis. Yohanes bingung baptis Tuhan Yesus. Harusnya aku yang dibaptis. Tuhan Yesus bilang apa? Lakukan apa yang dikehendaki Allah. Karena tidak ada seorang pun bisa melakukan tanpa otoritas dari Allah. Bahkan orang Israel bilang gini. Hai guru, katakan kepada kami. Kamu datang dari Allah atau dari setan Beelzebul? Tuhan Yesus jawabnya, Tuhan Yesus kan pintar saudara. Katakan kepada saya, baptisan Yohanes itu datang dari mana? Dari Allah atau manusia? Tidak ada yang berani ngomong. Saudara baptisan tidak main-main loh. Aneh enggak? Saya kan manusia biasa. Saya baptis saudara. Anda pindah dari maut kepada surga mulia. Kok bisa? Yes, karena itu kehendak Allah Bapa. Ada otoritas. Saya lepaskan berkat nikah. Kok turun? Karena kita memakai satu nama. Yesus Kristus Tuhan. Dan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Barang siapa yang ada di dalam Tuhan Yesus. Bapa berkata, inilah anakku yang kukasih. Kepadanya lah aku berkenan. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. 22. Baca 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yes, amin. Tidak ada keselamatan di luar bangsa Yahudi. Tidak ada. Tidak ada. Hanya Yahudi. Jangan sampai saudara tertipu. Oh Pak, ada lagi Pak. Ini yang terbaru Pak. Tidak ada yang terbaru saudara. Tidak ada. Udah dari bangsa Yahudi. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa. Ini loh saudara. Dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. 24. Allah itu roh. Wah saudara. Barang siapa menyembah Bapa, dia itu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana saudara menyembah dalam roh? Ketika lahir baru, dibaptis. Bersyukur minggu lalu kita membaptis seorang yang punya kebutuhan khusus. Abi, ya, dia autis. Makanya saya bilang sama Melisa cepat bawa anakmu. Saudara, saya baptis dia oleh iman orang tuanya. Baptis tuh tadi kemarin selesai. Tadi saya lihat dia datang. Saya tanya sama adiknya, ini kan kakak, ganteng gitu saudara. Loh, Abi tadi datang ya, Gloria. Iya om, dia udah pagi-pagi udah mandi minta. Saudara, roh bekerja. Amin. Roh bekerja. Saudara jangan memandang dari fisik orang itu. Allah itu roh. Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Amin.
Itu yang namanya Jamie. Jamie anaknya Pak Indra Wijaya dan Bu Mincen. Lihat, Jamie kalau waktunya ibadah Selasa, Kamis, Minggu, dia selalu bilang gereja, 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 gereja. Lihat, saudara, mereka milik Tuhan. Saudara tahu yang tadi pagi Elia adiknya Nike. Saudara tahu, orang kalau lihat ya, manusia akan memandang rupa, Allah tidak, melihat roh. Itu bukan berarti saudara, oh Tuhan melihat hati, saya tidak pergi gereja, tidak apa-apa, yang penting percaya Tuhan. Itu ngawur. Itu ngawur saudara, bukan konteksnya. Amin, amin, amin. Saudara, Elia itu saya diberitahu oleh tantenya. Pak, Elia itu kelihatannya kan gini saudara, kayak tidak nyanyi gini saudara. Tapi Pak, dia nangis. Kalau waktunya ke gereja tidak pergi, dia duduk depan. Di ruangan tamu itu di depan sudah nunggu saudaranya, cecenya. Dia sudah mandi. Nunggu hari Kamis gitu. Nyo, mau kemana? Gereja. Ini tidak bisa hujan. Nangis saudara. Ngambek kalau udah gitu. Bapak ibu saudara, Tuhan menaruh pujian di setiap mulut anak-anak. Bahkan orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan percaya. Maka itu Melisa bawa cepat. Kita ini selalu kan melihat nampak Pak tidak ngertian. Saudara, jangan pikir anak-anak tidak ngerti. Tuhan Yesus berkata, bawa anak-anak ini datang kepadaku dan aku akan memberkati mereka. Jangan halangi anak-anak. Barang siapa tidak menjadi seperti anak-anak kecil ini, kamu tidak akan pernah melihat kerajaan surga. Saudara, jangan pikir anak-anak itu tidak peka, saudara. Amin. Bahkan keluarga-keluarga yang broken, biasanya anak-anaknya dipakai Tuhan. Karena roh ini bekerja saudara di anak-anak. Amin. 23, tetapi saya menyebar dan Bapa menghendaki penyembahan demikian. 24, Allah itu roh dan barang siapa, ayo baca sama-sama, menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. God bless you all. Amin.